Saya mengatakan intinya, wahai bangsa-bangsa yang mengaku pintar, yang mengaku beriman, jangan menggurui bangsa Indonesia ini. Borobudur tercipta sebelum Amerika itu maju. Prambanan tercipta sebelum Amerika itu maju. Sebelum Cina itu maju. Kurang bukti apa yang seperti ini? Haruskah kita merendahkan nenek moyang kita? Ya, sekali lagi, haruskah kita merendahkan nenek moyang kita? Kita lalu menjadi bangsa yang meniru, terkagum-kagum, gumunan, ya, bangsa yang gumunan, ojo kagetan. Kita terkejut-kejut manakala melihat ada barang yang mewah, ya, yang hanya terbuat dari plastik dan besi. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Nun sewu niki kepanggihan malih kalih kula Mbah Yo. Nggih gendu-gendu rasa kaitane kalau Mbah musik jagat raya niki. Sebagaimana kita ketahui Mbah, bahwa kita itu sesungguhnya adalah keturunan daripada bangsa yang luar biasa. Keturunan dari orang yang bukan sembarangan. Nenek moyang kita dulu zaman kejayaan Majapahit, kekuasaannya itu bisa mempengaruhi 2/3 dunia. Nah pada waktu itu Majapahit itu suatu kerajaan yang berwibawa, onten keramate, sehingga bangsa-bangsa lain di dunia niku segan dengan Majapahit. Sebelumnya juga kerajaan Sriwijaya juga pengaruh kekuasaannya sangat luas. Sampai negeri Siam Mbah mereka, Thailand, Laos, Kamboja. Itu juga bangsa yang keramat dan disegani. Nah karena dulu nenek moyang kita adalah bangsa yang keramat, mulane niku nganggone basa niku sami nganggo basa krama Mbah. Bangsane keramat, bahasane bahasa krama. Lah, seniki kok kita seakan-akan tidak merasa menjadi bangsa yang disegani. Bangsa yang tidak punya karakter. Dari sisi keimanan saja kita mengekor. Apalagi dari sisi sosial ekonomi. Kita juga kiblatnya ke kapitalis, Mbak. Apa karena begitu kondisinya akhirnya niki teng pundi-pundi ada bencana nggih, Mbak. Di daratan Eropa bencana luar biasa. Belum yang hujan disertai badai yang luar biasa. Amerika juga bencana luar biasa. Cina luar biasa bencananya. Kemudian Asia Selatan jadi hampir merata Mbah. Di seluruh jagat ini bencana luar biasa. Lah, kula tak takon niki. Apa kaitane bencana-bencana yang terjadi hampir merata di jagat raya niki niku onten kaitane ketersinggungan atau tidak terimanya leluhur-leluhur bangsa kita dulu ya Mbah. Apa terlalu kewanen golek ngacak-ngacak bumi Nusantara niki nggih. Cobi niku Mbah, menurut pandangan metafisik jenengan wonten kaitane mboten niku? Cobi dipun wedharaken Mbah. Salam mulia Mbah, matur nuwun, monggo. Tapi ulo salam mulia aku bagya wis muga nusantara
Kong wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi salam. Kalau nggak keliru saya pernah mengatakan ya, intinya jangan mengacak-acak prikamanungsan, tatanan prikamanungsan di bumi Bhinneka Tunggal Ika atau bumi Nusantara ini. Selama ini ya kita mengacak-acak, maksudnya pengaruhnya cenderung kan dari luar negeri. Kalau dulu Indonesia terkagum-kagum dengan Amerika ya, Pak Amir dulu. Sekarang Indonesia terkagum-kagum kelihatannya terhadap Cina begitu. Lalu secara nilai spiritual atau kalau boleh saya ngomong keimanan, terkagum-kagum pula dengan negeri lain, Timur Tengah begitu loh, umpamanya seperti itu. Lah, ini tatanan yang telah diracut atau dibentuk oleh leluhur Nusantara. Sekali lagi, tatanan yang telah dibentuk oleh leluhur kita sendiri Nusantara itu terlalaikan. Saya nanti akan membuat konten atau keterangan saya tersendiri mengenai bahwa bumi Nusantara ini telah terajah, ya. Tapi nanti, ya, saya memberikan penilaian ini bahwasanya saya pernah berucap, saya pernah mengatakan, nah, caranunya jangan sampai bumi Nusantara ini teracak-acak prikamanungsane. Manakala bumi Nusantara telah teracak-acak prikamanungsane, terbabat, terbubut, tercabit-cabit, tercubit-cubit prikemanusiaannya, niscaya dunia ini akan banyak mara dan bahaya, gitu loh. Akan banyak mara dan bahaya, akan banyak bencana, mungkin juga terjadi perang dunia, mungkin juga gitu. Karena perang dunia 1 kan tahun 14 ya, kurang lebih gitu loh. Lalu perang dunia kedua 42, ya kan? Tahun 1942. Lah ini dari terkoyaknya Indonesia telah, kalau kita ngomong itu dijajah, saya sebenarnya kurang pas, telah terekspedisi gitu aja lah, terekspedisi oleh VOC ketika itu, lepasnya Majapahit. Kembali lagi, sebelum Majapahit, hingga Majapahit, Nusantara ini adalah negeri yang Kertototo, Turaharjo, kalis dari pengaruh Moncoprojo, kalis dari pengaruh luar negeri, gitu aja lah kalau istilah sekarang, yang berpegang teguh kepada prinsip ketuhanannya itu kapitayan, ya taruhlah nasionalis kalau istilah sekarang gitu, nasionalis yang tidak terpengaruh dengan si A, si B, si C, dan lalu diakuinya, ya mohon maaf, seperti Borobudur diakuinya ada sebagian yang menjadi tempat suci agama Buddha umpamanya. Namun kalau saya pribadi meyakini bahwasanya itu karya leluhur bangsa Nusantara yang telah hebat dari sebelumnya, kalau boleh kita ngomong ya, hebat dari sebelumnya, ya taruhlah turun di bumi saja ini sudah manusia wiji pinilih. Sekali lagi ya, Nusantara khususnya tanah Jawa ditempati manusia saja, manusia yang wiji pinilih. Artinya saya mengatakan bahwasanya apabila Nusantara telah teracak-acak dari, mohon maaf, sejak runtuhnya Majapahit itu Belanda pertama, ya kan, Portugis, lalu kemarin baru-baru ini setelah Perang Dunia II Amerika ya berpengaruh, lalu sekarang Cina dan sebagainya, niscaya bumi ini akan sungsang bawono balik. Sekali lagi ya, apabila Nusantara telah teracak-acak, ya, telah terkocok-kocok, telah tercabit-cabit, telah tercubit-cubit prikamanungsannya, tatanan prikamanungsannya, ya kita secara singkat saja, apa tatanan prikamanungsan di bumi Nusantara ini? Ya Pancasila wujudnya sekarang. Lah Pancasila ini makin hari hanya sebagai dasar namun ditinggalkan, ya. Artinya dasar hanya sebagai taruhlah retorika saja kalau boleh saya ngomong, tidak terimplementasi secara tepat. Contoh ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya masih dianggap kurang tepat dengan syariat A, syariat B umpamanya seperti itu. Lalu prikamanungsan dan sebagainya, wah ini syariatnya harus begini dan sebagainya. Lalu persatuan, ya, yang merupakan persatuan dan kesatuan ini
kesatuan Nusantara lalu tidak tepat manakala tidak menurut si A, si B dan sebagainya. Sebab ini syariatnya harus tepat seperti ini. Ini contoh seperti itu bagaimana akan kita bisa mengimplementasikan. Artinya kita setelah terpengaruh lalu kita teracak-acak, kita ikut mengacak-acak Nusantaranya, begitu loh. Bangsa ini bangsa yang telah terkodifikasi oleh leluhur, lalu tidak percaya dengan leluhur, percaya dengan bangsa lain. Karena pengaruh si A, si B, si C gitu loh. Kita bisa membuat Borobudur, katanya pengaruh dari, mohon maaf, Buddha umpamanya seperti itu loh. Kita bisa membuat Prambanan ini nggak ada yang mengakui. Nanti mungkin ada yang mengakui pula. Dari negara mana gitu umpamanya. Jadi seolah-olah kita selalu diasorke derajate, selalu diasorke martabate oleh bangsa-bangsa lain, dan lalu kita mengikuti bangsa lain. Lah ini loh, kita diasorke derajate, lalu kita mengikuti jejak bangsa lain, sehingga keluhuran kita yang telah mengkodifikasi taruhlah ya, yang telah membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang berharkat dan martabat, menjadi negeri surga taruhlah. Saya meyakini bahwasanya 60% kekayaan dunia ini taruhlah harta karun lah gitu loh. Harta karun atau segalanya itu berada di Nusantara ini. Sekali lagi saya mengatakan 60% kekayaan alam ini berada di bumi Nusantara ini. Dan lalu kita menjadi bangsa yang lemah. Mengapa jadi bangsa yang lemah? Karena tidak percaya diri dengan kekuatan diri kita gitu loh. Tidak percaya diri dengan kekuatan diri kita, alias tidak percaya diri dengan kekuatan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa kita. Jadi bangsa ini telah menjadi bangsa yang ikut-ikutan, alangkah lemahnya, alangkah sepelenya diri kita karena kita telah mengikuti konsep dari bangsa lain. Ya, sekali lagi konsep keimanannya, konsep teknologinya kita jadi pengekor. Lalu kita tunduk terhadap aturan dunia. Artinya konsep negara mandiri dari Bung Karno ini telah ditinggalkan. Saya mengatakan intinya, wahai bangsa-bangsa yang mengaku pintar, yang mengaku beriman, jangan menggurui bangsa Indonesia ini. Sekali lagi ya, bangsa yang pintar, bangsa yang katanya beriman, jangan menggurui bangsa Indonesia ini. Taruhlah lajulah bangsa ini seperti sedia kala, seperti zaman Hayam Wuruk, mohon maaf, sekali lagi muncul seperti Bung Karno, lalu Pak Karno ikut-ikutan nggak? Pak Karno ikut-ikutan nggak? Enggak gitu, punya prinsip tersendiri. Dolar tetap tidak berani memainkan kala Pak Harto masih berkuasa gitu loh. Kala Pak Karno masih berkuasa, dan lalu pihak-pihak lain ngerecok itu gimana itu? Membujuk melalui bangsanya kita menghancurkan. Yang menghancurkan Soekarno bangsa kita apa bangsa lain? Bangsa lain. Ya. Nah, di antaranya bangsa lain melalui bangsa kita, maksudnya kan? Sekarang mohon maaf, sekarang Pak Harto bangsa lain melalui bangsa kita, ya kan? Dan lalu sekarang mohon maaf Pak Jokowi taruhlah bangsa lain juga melalui bangsa kita. Lah maksudnya bangsa-bangsa lain janganlah menganggap enteng dengan wewarah atau pedoman leluhur Nusantara ini, yang mana saya mengatakan bangsa ini bangsa yang malati. Sekali lagi saya mengatakan Nusantara ini bangsa yang malati karena ada rajah tertentu, ada hal yang kekuatan tertentu yang engkau tidak mengetahui, dan hanya orang-orang yang tertunjuk oleh leluhur ini yang mengetahui. Nah ini Nun Sewu Mbah, menarik ini. Apakah kita atau mungkin kelemahan kita sesungguhnya, menurut saya ini ya, mudah diiming-imingi, mudah, kalau istilah orang pada umumnya itu mudah dibodohi kan. Mereka ada teori pembodohan juga, doktrin, kalau istilah dulu ya doktrin Rusia gitulah. Kita dijejali dengan konspirasi ABC tentang pengetahuan, tentang kepercayaan, tentang wawasan dan lain-lain, lalu kita digurui. Apakah tidak ada sinyalir seperti itu enggak menurut Anda? Ya ini yang merupakan bangsa ini, lemahnya bangsa ini. Sebab mohon maaf, tulisan Jawa kalau dipangku itu mati. Contoh, no dipangku menjadinya en, ya kan? Itu loh. Lah kalau kita sudah ternina bobokkan, kita jangan gila puja, maksud saya. Sekali lagi, bangsa ini jangan sampai gila puja. Karena dipuja lalu
diombrong, lalu kelemahannya manusia kita itu kalau sudah dipuja-puja dan lalu diberikan mohon maaf sedikit harta, taruhlah kan sedikit sekali. Lah sekarang mohon maaf, investasi yang masuk ke Indonesia, kira-kira harapannya dia akan menggaruk lebih besar apa enggak? Oke. Iya kan? Setelah investasi di Indonesia dilalah itu pandemi karena niatnya mohon maaf kurang sehat ya. Artinya investasi ini, investasi ada mohon maaf bandara dan sebagainya, investasi ada rel kereta api dan sebagainya. Kira-kira ini kacau nggak kalau sudah begini? Ini kan niatan dari mohon maaf mengacak-acak ekonomi Indonesia, dianggapnya kita bangsa yang lemah. Namun lebih waskita barang yang tidak kelihatan sehingga mengatur sedemikian terjadinya pandemi dan lalu terhenti sampai ke situ. Saya intinya mengatakan bahwasanya negeri ini sesungguhnya negeri yang keramat, negeri yang malati. Sekali lagi ya, Nusantara ini bumi yang keramat, bumi yang malati, dan apalagi apabila memang anak cucu Nusantara yang asli, mohon maaf, mau menggali lagi nilai-nilai spiritual yang nyata, nilai-nilai spiritual yang sejati, yang mohon maaf, tidak kalah dengan plafon itu ya. Ya, plafon daripada nilai-nilai keimanan Mancapraja, nilai-nilai teknologi Mancapraja. Apa buktinya? Borobudur tercipta jauh sebelum mohon maaf Amerika itu maju. Betul kan? Borobudur tercipta sebelum Amerika itu maju. Prambanan tercipta sebelum Amerika itu maju, sebelum Cina itu maju. Kurang bukti apa yang seperti ini? Haruskah kita merendahkan nenek moyang kita? Ya, sekali lagi, haruskah kita merendahkan nenek moyang kita? Kita lalu menjadi bangsa yang meniru, terkagum-kagum, gumunan, ya, bangsa yang gumunan, ojo kagetan. Kita terkejut-kejut manakala melihat ada barang yang mewah, ya, yang hanya terbuat dari plastik dan besi. Nah, sedangkan kita sudah maju jauh sebelum mereka itu maju. Ini yang penting, intinya kita menjaga harkat dan martabat kita dengan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual Nusantara ini, ya. Sekali lagi, saya tidak Jawanisme itu enggak, tapi nilai-nilai spiritual Nusantara ini cenderungnya ini kan kalau kita lihat peta Indonesia ini kayak perahu. Uang kuning di tengah itu yang mana gitu loh. Ini nyata, artinya kita mesti mengetahui secara pasti bahwasanya sejauh mana kehebatan leluhur kita, tidak ada lain, tidak ada bukan, kita bisa mengetahui manakala kita mau menggali yang paling dalam hingga tidak ada yang lebih dalam nilai-nilai kesejatian bangsa ini, lalu bisa menjadi Sriwijaya, menjadi Majapahit, kok sekarang menjadi bangsa pengekor. Lah padahal ini kesempatan emas, artinya Nusantara telah bersatu kembali oleh para pahlawan kita ya. Nusantara telah bersatu kembali dengan nama sekarang bukan Majapahit Sriwijaya tapi bernama Indonesia. Saatnya kita memandirikan bangsa ini, lalu menegasi setiap dunia, ajukan bahwasanya kedudukan tata krama itu adalah lebih tinggi dari sekedar kemajuan teknologi yang ada, lebih tinggi dari sekedar manusia yang mengagumi menuhankan ekonomi. Lah sekarang bangsa Amerika menuhankan apa? Cenderung menuhankan ekonomi, ya kan? Bangsa Cina sedang membangun apa? Cenderung menuhankan ekonomi. Kalau kita tata krama, sehingga mohon maaf, dengan masuknya banyaknya TKA, ya, tenaga kerja asing dan sebagainya, ini bukti di antara telah mengacak-acak bangsa Indonesia. Adanya mohon maaf, semaaf-maafnya taruhlah, adanya digalinya Freeport, digalinya dan sebagainya, ini adalah bukti. Sampai dengan mohon maaf, bangsa ini menjadi bangsa yang penghutang, sedangkan kekayaan kita kan luar biasa. Sekali lagi ya, kekayaan kita luar biasa. Lebih baik kita makan gaplek di negeri sendiri daripada makan roti tapi diberi oleh bangsa asing. Lah ini pokok, jiwa kita harus bangkit sejauh itu. Intinya saya mengatakan bahwasannya negeri ini negeri keramat, negeri yang hebat, yang berharkat dan bermartabat, perlu kita gali kembali, perlu kita junjung tinggi leluhurnya, dan lalu niscaya kita akan menjadi negeri yang mandiri. Mumpung ini negara kesatuan Indonesia itu masih bersatu ya, masih nyata. Hanya satu sisi kemarin itu Timur Leste ya, Timur yang lepas. Mari kita bangun kembali dengan nilai spiritual yang jelas, yang tepat ya, di mana telah tergali Pancasila kita implementasikan kembali. Saya rasa demikian. Terima kasih.
podo-podoan besi. Kapitalis, imperialis, telas tapis, najan riyo